Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah pengajian malam Rabu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Kemarin yang terakhir sampai bab meludah, sudah ya? Meludah di masjid sudah. Ya. Menoleh sudah ya? Menoleh ketika sholat sudah, meludah sudah. Sholat dan gambar-gambar belum ya? Ya. Jadi masih bab anjuran untuk khusyuk. Hadis yang berikutnya, as-salatu ma'a tasawir, sholat bersama gambar-gambar. Ya. Wa anhu dan dari siapa ini berarti? Anas, ya. Wa anhu dan dari Anas qala, dia berkata, kana kiramun li Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada kiramun itu semacam tirai ya, tirai. Li Aisyah radhiyallahu anha, milik Aisyah radhiyallahu anha. Satarat bihi, kemudian Aisyah menutup dengan tirai tadi janiba baitiha, yaitu samping rumahnya. Ya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, umiti, singkirkan anna dariku, kiram maki hadza, yaitu kain tadi, tirai tadi. Ya. Jadi Aisyah itu punya kain tirai. Kemudian kain tirai itu dipasang di sebelah dinding rumahnya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, singkirkan kainmu itu dariku.
Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Karena apa? Kain yang tadi, ya, kain tadi itu ternyata ada gambar-gambarnya yang itu memalingkanku dari sholat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wattafaqo, dan Imam Bukhari dan Muslim bersepakat hadisuha di sini fi qissati anbijanayati Abi Jahm, ya. Ya. Jadi kirom itu adalah yaitu kain penutup yang tipis dari suf, dari kain wol, ya, yang mempunyai warna, mempunyai warna. Umit itu singkirkan, turunkan, ya, itu. Ya. Fikih hadis pertama, ya. Pertama, at-talabu minal musalli istighalal qalbi amma yas'iluhu. Hendaknya orang yang sedang sholat itu diminta, ya, untuk menyingkirkan sesuatu yang bisa menyibukkannya. Jadi kalau Rasulullah itu sholat, tapi ada depannya itu ada kain yang bergambar, sehingga bisa menyibukkan dari sholat. Ada gambarnya. Ya. Sekilas memang memandang itu, mesti terbetik dalam diri kita, ya. Misalnya gambar burung atau gambar pohon, gitu kan. Walaupun kita sedang sholat, mesti kita lihat, gambar burung. Gambar pohon. Nah, jadi itu masuk dalam apa? Dalam otak kita, dalam benak kita. Maka Rasulullah mengatakan singkirkan itu, singkirkan. Karena itu apa? Masuk dalam pikiran ketika sholat. Gitu. Nah, Rasulullah sendiri juga seperti itu. Kainnya milik Aisyah bergambar, dipasang di situ. Maka Rasulullah mengatakan turunkan itu, diturunkan. Karena apa? Karena gambar-gambar itu senantiasa menyibukkanku dari sholat. Sholat tapi pikirannya digambar. Ya. Ya. Dan itu apa? Ya, akan apa? Mengurangi kesempurnaan kekusukan di dalam sholat. Ya, walaupun sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah. Kita sholat melihat depan kita pakai kaos ada tulisannya, ya kan? Hah? Ya, kita sempat membaca, ya. Itu sholatnya tetap sah tapi mengurangi kekhusyuan. Kalau kemarin tuh sarung, ya. Nah, sarung di belakang, mereknya di belakang, ya. Yang membaca, ya. Karena kita terbiasa, ya, merek itu atau di belakang, karena merek baju juga di belakang sini kan, bukan sini. Akhirnya kita pakai sarung pun lihat dulu tulisannya di mana, ditaruh belakang kan begitu. Ya, ternyata itu bisa, Pak, menarik perhatian orang yang di belakang kita. Kan? Menarik, walaupun sekilas saja, gajah duduk, wadimor kan gitu. Ya, tuh. Ya, apalagi tulisan, ya. Tulisan, karena kalau tulisan mau tidak mau kita baca, ya, kalau tulisan, ya. Kecuali kita buta huruf, ya, ada tulisan banyak itu tidak akan pengaruh. Masalahnya kita itu bisa membaca, ya, terbaca juga. Ya, suara bisa. Ya, bisa juga itu. Akhirnya ingat belum ya, belum makan. Ya, maka nggak bisa kita ngelarang, apalagi pinggir jalan begini, ya. Ya, paling di masjid itu tulisi kalau Jumat, ya, khotib lagi
Ya. Ya bisa juga kan? Bisa juga. Iya betul. Biasanya dari sana kan? Biasanya suara dari situ ya. Ya, ya, betul. Ya itu memang perlu ada apa ya aturan atau bagaimana ya. Karena itu bisa mengganggu konsentrasi juga. Hmm. Hmm. Yang nyaring kan dari masjid situ biasa ya. Kan di atas sana kan. Nah. Ya. Kecuali kalau ditutup rapat kali ya. Nah, AC. Ya, itu problem. Ya, sekali lagi itu ya. Jadi gambar-gambar tadi itu bisa mengurangi kekhusyukan sholat, kemudian juga zikir-zikirnya, tilawahnya juga. Ya, bahkan baca aja bisa keliru ya. Bisa keliru karena apa? Baca tulisan. Kita lagi apalagi imam ya. Imam lagi baca, terbetik tulisan di depannya, hilang nanti. Bisa, itu bisa terjadi. Oh, jamnya. Ya. Nanti takmir bilang takmir pengurusnya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, al-hasu ala khuduril qalbi sholah, yaitu anjuran untuk menghadirkan hati ketika sholat. Ya. Jadi di sini juga anjuran untuk menghadirkan hati ketika sholat, kemudian mentadaburi ayat-ayatnya, dan larangan untuk memandang atau melihat sesuatu yang bisa menyibukkan. Maka nanti ada hukum bagaimana sholat sambil memejamkan mata, kan gitu. Sholat memejamkan mata itu ulama mengatakan makruh, ya. Tapi dalam satu qaul itu juga mubah. Mubah artinya apa? Ketika untuk menghindari apa? Tulisan-tulisan tadi, ya. Tidak sampai haram ya, tapi makruh. Ya. Dan juga untuk menghilangkan atau menyingkirkan apa-apa yang dikhawatirkan menyibukkan hati dengannya. Nah, khawatir. Apa kira ini, lihat ini. Kira-kira apa yang nanti saya sholat ternyata mengkhawatirkan aku nanti tidak khusyuk. Mengkhawatirkan aku nanti sibuk itu. Ya. Dan makruh bagi orang yang sholat untuk melihat kepada itu semua. Makruh ya. Makruh di sini berarti. Makruh melihatnya. Makruh melihat. Yang selanjutnya, karahiyatu tazwikil mihrab masjid. Makruh di sini dikatakan makruh hukumnya menghiasi mihrab masjid. Mihrab tuh yang mana ini kali ya? Ya. Tapi ada juga ya banyak kaligrafi ya. Tapi kalau kaligrafi kan tidak dibaca ya, tidak dibaca kan.
Ya, cuman mungkin enggak ya apa namanya? Itu masih mending, yang enggak mending tuh di tempat depan sholat kita ya. Nah, itu. Hah? Iya, ya. Ya, artinya hiasan ini yang bisa memalingkan seseorang tuh dari sholat lah ya, dari sholat. Ya misalnya kita sholat di sini, tulisannya di situ, wah ini jelas kan, ganggu kan. Kalau masih di atas itu, wah, masih kecil kemungkinan kita melihat. Gitu. Hmm. Nah, kemudian selanjutnya tasih sholatnya tetap sah meskipun ketika sholat itu ada pikiran-pikiran yang menyibukkan, nah, tetap sah sholatnya. Kita lagi sholat, baca Al-Fatihah, baca surat, tapi kita mungkin sibuk membaca tulisan di depan kita, kan? Nah, sholatnya tetap sah, ya. Tapi apa setelah itu apa? Dia harus segera untuk apa? Untuk segera kembali sholat, ya, kembali sholat lagi dan menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dari berpaling dari sholat tadi. Kemudian yang kelima, yustahabun nadru imaudi sujud walat yujawizuhu, disunahkan untuk melihat ke tempat sujud dan tidak sampai melampaui, ya, maka fungsi sutroh tadi sunnah kita melihat tempat sujud kita sehingga tidak melihat kemana-mana, ya, sunnah. Hah? Ganggu enggak kalau gambar Ka'bah masjid? Bisa terbayang juga ya, kapan saya ke Ka'bah gitu ya, lagi sholat terus kepikiran itu. Sajadah biasanya itu sajadah. Ya, itu bisa mengganggu, bisa tidak juga ya. Bisa mengganggu, bisa tidak juga. Nah, kalau polos, ya terkadang juga sebenarnya pikiran kita juga kan. Karena polos saja kita juga bisa melamun juga kan. Walaupun sajadahnya polos, ininya biru, tidak ada ukir-ukirannya. Ya. Tetapi kalau polos itu kan kemungkinan kecil kita akan sibuk dengan itu kan. Daripada bergambar ada tulisannya. Kalau ada gambar tulisannya, begitu kita melihat pertama otomatis langsung masuk dalam benak kita. Tapi kalau polos saja, oh iya ya, ya. Kalau secara umum yang saya pernah baca itu kita pandangan kita ke tempat sujud. Cuman kalau ketika kita tahiyat itu awal-awal ketika jari sudah isyarat itu tuh tertuju kepada jari. Terus kalau yang rukuk memandang ke kaki saya belum pernah membaca. Ketika rukuk yang dilihat bukan sujud tapi kaki ya. Ya, saya belum pernah membaca itu. Karena memang saya kadang-kadang sholat di samping orang juga ketika rukuk kayak itu yang dipandang memang kakinya bukan tempat sujud, kan kelihatan sama-sama rukuk dia melihat tempat sujud dan sini kan kelihatan. Setahu saya tetap tempat sujud. Memang saya pernah juga membaca hadisnya ketika sudah jari sudah isyarat begini maka ke jari. Kalau yang ke rukuk tempat kaki saya belum pernah mendapatkan ya, belum. Nah ini aja di sini juga disunahkan aja ke tempat sujud ya. Tuh.
Sahnya sholat dengan baju yang bergambar pemandangan. Sah juga. Sah, walaupun ganggu gitu ya. Ini gambar pemandangan, apalagi di belakang. Sah, gitu kan. Tetapi kalau ada selain itu lebih utama. Makanya dalam sholat Jumat itu yang utama baju apa? Putih. Nah, putih kan polos kan, tidak ada gambar-gambarnya. Tapi kalau sholat Idul Fitri yang utama apa bajunya? Yang baru, bukan putih. Nah, kalau Jumat itu yang utama putih, kalau hari raya yang utama yang baru. Hah? Baru. Ya, yang utama ya baru putih ya lebih anu lagi. Cuma nanti kan ada beberapa warna yang Rasulullah memang tidak memperkenankan ya. Baju beberapa warna yang Rasulullah itu tidak memperkenankan, tidak menganjurkan pakai itu. Kalau tidak salah apa ya, merah atau apa? Merah sama oranye ya, tidak dianjurkan. Ya, tuh. Ya. Ya, jadi hadis yang ini intinya apa? Anjuran untuk menyingkirkan, menghindari sesuatu yang bisa memalingkan kita dari sholat, menyibukkan dengan hal-hal tersebut. Sekarang yang selanjutnya raf'un nadhril musalli ila sama, yaitu orang sholat memandang ke langit. Nah ini. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dan dari Jabir bin Samurah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, layan hiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila sama. Hendaklah berhenti suatu kaum yang mereka itu mengangkat pandangannya ke langit fi sholat, ketika sholat, aula tarji'a ilaihim, atau dia tidak akan bisa kembali, atau pandangan itu tidak akan bisa kembali. Rawahu Muslim. Jadi di sini larangan yang tegas, ketika sholat dilarang memandang ke langit. Ya, memandang ke langit itu dalam sholat apa? Dilarang secara tegas, ya, tegas. Ya. Dan larangan ini kuat. Larangan ini adalah kuat dan ancaman, ada ancamannya juga, ada ancamannya. Ya. Karena apa? Karena itu juga termasuk apa? Berpaling dari kiblat, ya, berpaling dari kiblat dan keluar dari tata cara sholat, memandang ke langit. Oh, fikih hadis tadi ya itu. Larangan ini sangat kuat, ya. Kalau ada sunnah muakadah. Ada makruh, tapi makruh yang sangat kuat, ya. Nah ini larangan memandang ke langit ketika sholat itu larangannya sangat kuat, tapi tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi dilarang. Nah, begitu juga ada ulama mengatakan, ya, Sureh rahimallahu dan yang lain mengatakan makruh memandang ke langit, ya, memandang ke langit di dalam doa di selain sholat. Ya, bentar. Makruh hukumnya memandang ke langit ketika berdoa di luar sholat. Kita kalau di luar sholat doa mandang ke langit, enggak tahu enggak ya? Enggak ya. Tapi makruh juga, sama makruhnya. Ya. Kita kalau berdoa tetap gini ya, menghadap ke tangan biasanya. Nah, walaupun sebelumnya kiblat doa itu kan di atas. Kiblatnya doa itu kan masih di
di atas. Cuman tangan kita yang menghadap ke atas kan, bukan wajahnya kita. Nah ini ada ulama mengatakan makruh hukumnya ketika berdoa menghadap ke langit di luar sholat. Tetapi yang lain membolehkan. Jadi ada yang membolehkan. Apalagi ya, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Kenapa yang membolehkan? Karena langit itu adalah kiblatnya doa tadi. Langit itu kiblatnya doa. Kalau salat kiblatnya Ka'bah. Kalau doa kiblatnya langit. Sehingga ulama ini mengatakan boleh ketika berdoa menghadap ke langit. Ya. Nah, maka di sini tidak makruh memandang ke langit ketika berdoa, ya, sebagaimana tidak makruh ketika mengangkat kedua tangan, ya, gitu. Hah? Memejamkan mata. Biar khusyuk ya doanya ya, pejamkan mata. Nah, enggak apa-apa. Yang selanjutnya, dimakruhkan bagi orang yang sholat mengangkat pandangannya ke langit. Nah, jadi hukumnya makruh. Sholat tapi gini hukumnya makruh. Ya, enggak batal. Tapi kalau sholat mandang ke langit kayaknya orang ngelamun kayaknya ya. Iya kan? Orang mandang langit kan gitu. Ngelamun dia. Jadi memang akhirnya enggak konsentrasi, enggak khusyuk. Kan gitu. Hukumnya makruh. Sebagaimana riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bahwasanya suatu kaum, ya tadi sudah hadisnya. Kemudian juga bertentangan dengan Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bertentangan dengan itu kalau mandang ke langit. Ya. Sudah ya, jadi hukumnya makruh ya. Salat memandang ke langit hukumnya makruh. Yang selanjutnya, as-sholatu fi hadirat ta'am, salat ketika dihidangkan makanan. Kalau hadis kemarin apa? Sama kah? Kalau yang hadis kemarin tidak ada sholat, ya, bentar. Hampir mikir kan ini sudah ada, tapi ada hadisnya lagi. Makanya kok diulang ini. Bentar. Nah, kalau kemarin itu mendahulukan makan malam daripada sholat maghrib, ya. Apabila telah dihidangkan makan malam, maka dahulukan sebelum sholat. Hadisnya seperti itu. Jadi mendahulukan makan malam sebelum sholat. Kalau hadis yang ini, ya sama, hampir sama. Sholat ketika dihadirkan makanan. Walahu wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la sholata bihadrati ta'am, ya, tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan. Wala huwa, dan tidak ada sholat yudafiul akhbasan, yaitu menahan dua khabas, menahan kencing dan menahan api. Hadis itu. Artinya apa? Makan dulu atau buang air dulu. Fikih hadis pertama, yukra lil musalli ayusalliya inda hadrati ta'am. Makruh bagi orang yang sholat ketika dia sholat ketika dihidangkan makanan atau minuman, ya. Makruh, ya. Ketika sudah makan dihidangkan
atau minuman dihidangkan, itu hukumnya makruh. Makruh ketika apa kemarin? Ketika dia sudah ingin makan dan waktu sholat masih panjang, maka makruh sholat malahan, kan begitu. Bahkan jamaah juga makruh di situ kan, tetap didahulukan makan. Tapi kalau waktunya sempit, setelah dia makan nanti ternyata waktunya sudah habis, ya didahulukan sholat. Ya, hadis ini kan umum. Jadi kemarin dari hadis pertama itu nanti dikiaskan kepada sesuatu yang akhirnya menyibukkan kita. Sesuatu yang menyibuk, bukan hanya makan saja, bukan hanya kencing, BAB saja. Yang intinya itu nanti akhirnya akan apa? Akhirnya akan menghalangi kekhusyuan kita dalam sholat. Kalau ngantuk bagaimana? Bisa khusyuk enggak? Ya, kalau sekali-kali mungkin iya ya, sekali-kali iya. Ngantuk banget ini kan, nah ngantuk banget, nah ya sudah. Tapi kalau harian kan mungkin, ya, ya sekali-kali. Bukan harus ya, harus. Ingat ya, kalau dalam kajian fikih itu nanti beda-beda antara harus, sunnah, makruh itu harus jelaskan gitu. Ini tidak harus. Kalau harus itu seakan-akan, kalau enggak kan kayak dosa kan gitu. Kalau harus itu kan wajib kan. Nah ingat, ini antara wajib, makruh, sunnah itu harus diperhatikan ini. Ya, di sini tidak ada wajib enggak, ya. Tapi untuk menghindari itu dianjurkan kan begitu. Tidak sampai wajib. Nah, kalau wajib ya dosa, tidak sampai wajib. Kalau dalam keadaan lapar, berarti makan dulu kan? Nah, ya kalau dalam kasus makanan ini iya makan dulu. Ya makan dulu baru sholat, walaupun itu sholat jamaah. Karena ini intinya khusyuk dan tidaknya tadi. Ya. Ya, kalau dia memang lapar, kalau nanti sholat keganggu ya itu makan dulu kan gitu. Iya. Ya. Jadi intinya ini bukan berarti mendahulukan dunia daripada akhirat juga enggak. Ya kan? Karena memang hadisnya seperti itu. Sama juga ketika kita puasa, terus azan maghrib, mana yang didahulukan, sholat dulu atau buka dulu? Buka dulu kan? Buka kan makan urusan dunia atau akhirat? Dunia kan, sholat urusan akhirat kan begitu. Hah? untuk ya itu secara umum kan, tapi nanti dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang tidak berlaku juga. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, tukro salah ma'a muda fiatil baul. Makruh sholat, melakukan sholat sambil menahan kencing. Tadi makruh juga, kencing dulu. Misalnya sudah komat, mau kencing mana dulu kan? Ya kencing dulu, karena ketika sholat menahan kencing malah hukumnya makruh. Sholatnya sah-sah, tapi makruh.
Orang tidak akan khusyuk kalau nahan kencing sholat, jamin kan? Akan dari awal sampai akhir sudah tidak akan khusyuk dia. Nah, ya sama makan tadi, sudah dihidangkan, kita lapar, suruh sholat dulu ya sudah, tidak konsen sholatnya. Oh iya, ini masalah baru ya. Munculnya ingin kencing atau BAB ketika sedang sholat. Kalau ini kan kasusnya sebelum sholat mau kencing dulu atau BAB dulu, maka kencing atau BAB dulu. Nah kalau sudah sholat, saya belum ketemu ini. Ya kalau ya akhirnya kalau tidak tahan ya dibatalkan. Karena kalau tidak batal kencing di situ batal juga masalahnya. Karena sholat wajib itu kan tidak bisa dibatalkan kan. Nah, kecuali sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib itu tidak bisa dibatalkan. Kecuali memang datang pembatal kan gitu. Makruh tadi, makruh. Ya sah tapi makruh. Oh, kalau dalam Fathul Mu'in pernah dibahas. Itu nanti bisa mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri, jadi sholat sendiri. Misalnya kita lagi sholat jamaah kan, kita jadi makmum. Ternyata waktunya mepet, kita harus ke bandara. Waduh, enggak cukup ini kalau ternyata. Maka boleh mufarokoh. Dia sholat sendiri. Memisahkan dari imam, terus sholat sendiri. Mufarokoh itu boleh. Pahalanya walam ya, mungkin pahalanya separuh-paruh, dapat sebagian jamaah, dapat sholat sendiri ya, tapi isinya mufarokoh itu boleh. Atau misalnya imamnya sholatnya panjang, kita tidak kuat, sebenarnya bisa duduk kan, tapi kalau mungkin ada acara penting dan sebagainya bisa mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan dari, mufarokoh itu berpisah gitu loh, tidak ikut imam lagi sudah. Karena kan kalau kita ingat, kalau kita sholat jamaah kan niatnya kita sholat jamaah. Kita makmum ini kan niatnya sholat jamaah. Maka ketika ingin memisahkan diri ya sudah, saya niat untuk tidak sholat jamaah, sudah sholat sendiri sudah. Farokoh namanya. Ya, jadi hampir sama dengan hadis-hadis yang kemarin ya. Yang terakhir satu lagi, masih ada waktu. Oh ya. At-tasa'ub fi sholah, menguap ketika sholat. Sering nih menguap ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasa'ub minasyaiton, menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahdukum, apabila salah seorang di antara kalian ingin menguap, fal yakdzim mastato, maka tahanlah sebisa mungkin. Rawah Muslim dalam riwayat yang fi sholah, di dalam sholat. Ya, jadi ketika sholat mau menguap, tahan sebisa mungkin. Kalau di luar sholat tidak masalah ya, tapi kalau di dalam sholat kita ditahan, karena itu dari setan. Tapi membatalkan enggak membatalkan juga, hukumnya makruh.
tasa'ud fil makruhun, menguap itu hukumnya makruh. Sebagaimana riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul, sesungguhnya Allah itu menyintai orang yang utos. Utos itu ketika apa? Alhamdulillah itu ya. Nah, sendawa atau utos ya. Wa yukrahu tasa'ub, dan membenci menguap, al-hadis. Ya. Jadi Allah itu suka kepada orang yang apa? Bersendawa ya. Legen gitu. Kan mengeluarkan udara ya. Ya, nah, itu Allah itu suka kepada yang seperti itu, tapi membenci apa? Membenci menguap. Ya, saya kira itu dulu ya. Intinya Allah menguap itu hukumnya makruh ketika sholat. Kalau bisa ditahan. Karena ada setan. Insya Allah besok bab masjid. Bab tentang masjid. Baru. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.